para ibu dan bapak, para suster, bruder, rekan-rekan imam, saudari-saudaraku yang terkasih. Pada hari ini tanggal 30 November, kita ingin menutup bulan November yang di dalam gereja merupakan kesempatan khusus untuk mengenang di dalam kasih saudari-saudara kita yang sudah meninggal, merayakan Ekaristi di pemakaman ini. Kita ingin secara khusus mengenang di dalam kasih dan mendoakan saudari-saudara kita yang sudah mendahului kita karena wabah COVID-19. Kita juga ingin mengenang keluarga-keluarga kita, sahabat-sahabat kita yang sudah mendahului kita. Sekian banyak saudari-saudara kita yang tidak mempunyai siapapun yang akan mengenang mereka yang sudah mendahului kita. Berdoa untuk arwah yang sudah mendahului kita adalah suatu bentuk syukur atas iman kita. Kita bersyukur kepada Tuhan atas iman yang kita warisi, bahwa hidup itu tidak selesai di dunia ini. Kita mempunyai keyakinan akan kebangkitan, kita mempunyai keyakinan akan hidup kekal, yang diwartakan oleh Kristus, yang diwartakan oleh Rasul Paulus di dalam kutipan-kutipan yang tadi kita dengarkan. Dan kalau kita membaca sejarah iman itu, perjalanannya sangat panjang. Semula orang tidak berpikir mengenai kebangkitan orang mati. Tidak berpikir, tidak mempunyai keyakinan mengenai hidup sesudah hidup di dunia ini. Ketika orang meninggal, selesailah semuanya. Maka di dalam perjanjian lama, kita membaca bahwa orang yang sudah masuk ke liang kubur itu masuk di dalam kegelapan, tidak bisa memuji Allah dan sebagainya. Hidup selesai. Pelan-pelan di dalam sejarah karya Allah, mulai ditimbulkan pertanyaan di dalam hati orang. Kalau Allah itu sungguh baik, mengapa banyak orang yang meninggal pada masa muda? Karena pada zaman itu, dikasihi Allah itu berarti umur panjang. Kalau umur pendek itu tidak dikasihi oleh Allah. Nyatanya banyak orang muda yang baik, bahkan pahlawan-pahlawan yang meninggal pada usia muda. Maka pertanyaan itu muncul, mengapa orang muda dan baik meninggal dunia kalau Allah itu maha baik? Pelan-pelan dari pertanyaan yang mendasar dalam hidup manusia itu, muncullah keyakinan bahwa hidup ini tidak selesai dengan kematian, bahwa ada kebangkitan. Dan di dalam sejarah umat manusia yang kita imani, keyakinan ini dimeteraikan oleh wafat dan kebangkitan Kristus. Kalau Kristus sungguh bangkit dari antara orang mati, maka orang-orang yang percaya kepadanya, kita-kita ini pasti akan dibangkitkan pula dari antara orang mati dan dianugerahi kemuliaan. Karena Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Itulah yang kita syukuri setiap kali kita berdoa untuk arwah saudari-saudara kita yang sudah meninggal. Hal lain yang kita syukuri tentu saja adalah kerahiman Allah. Kita bertanya, untuk apa kita berdoa untuk arwah kalau arwah itu
menurut keyakinan kita sudah dimuliakan bersama-sama dengan Allah. Bukankah mereka yang menjadi pendoa bagi kita yang masih di dalam peziaran hidup ini? Betul, pertanyaan itu bisa muncul, tetapi kita tidak pernah tahu dengan sungguh-sungguh ketika seseorang meninggal dunia, keadaan jiwanya seperti apa. Oleh karena itu, dengan penuh kepercayaan, kita mempercayakan saudari-saudara kita yang sudah mendahului kita kepada kerahiman Allah yang tanpa batas. Kita percaya kepada kerahiman Allah itu, dan kita percaya pula bahwa doa-doa kita mengetuk hati Allah. Kepercayaan iman akan Allah yang Maha Rahim. Dengan demikian, berdoa bagi arwah adalah merayakan kerahiman Allah. Bukan hanya untuk kepentingan saudari-saudara kita yang sudah mendahului kita, tetapi juga untuk kita sendiri. Kalau kita yakin bahwa mendoakan arwah adalah merayakan kerahiman Allah, dengan merayakan kerahiman Allah itu, kita yang berdoa diharapkan dapat merasakan, mengalami, bertumbuh di dalam pengalaman akan Allah yang Maha Rahim itu. Karena faham dan pengalaman Allah yang Maha Rahim akan terus-menerus membaharui hidup kita. Salah satu contoh yang paling jelas bagi kita bahwa kerahiman Allah itu membaharui hidup adalah Paus Fransiskus. Pada usia 17 tahun, beliau mendengar, membaca satu khotbah mengenai panggilan hidup Matius, tukang pajak itu. Dan khotbah itu menyatakan ketika Yesus memandang Matius dengan wajah penuh kerahiman dan memanggil dia. Pada saat Paus Fransiskus muda itu mengalami dengan mendengar dan masuk di dalam hatinya bahwa Yesus memandang Levi dengan mata penuh kerahiman, pada waktu itu ia memutuskan untuk menjadi imam di dalam serikat Yesus. Dan pembaharuan itu terus terjadi seperti terjadi sekarang ini. Itulah buah dari merayakan kerahiman Allah. Bukan hanya untuk yang kita doakan, tetapi juga untuk kita semua. Dan tentu saja di dalam peristiwa seperti ini, kita juga ingat akan seluruh keluarga-keluarga yang ditinggalkan. Keadaan keluarga-keluarga yang ditinggalkan itu sangat berbeda-beda. Ada yang terbatas pada kesedihan karena ditinggalkan. Pada waktunya nanti akan bangkit dari kesedihan itu. Tetapi keluarga yang ditinggalkan dengan tak terduga dan yang meninggalkan adalah menjadi tiang, pilar di dalam keluarga, ceritanya lain lagi. Kita ingat akan keluarga-keluarga yang ditinggalkan. Semoga Allah yang Maha Rahim, Allah yang menyelenggarakan hidup, menjaga mereka, melindungi mereka, dan menggerakkan saudari-saudara kita yang punya kesempatan untuk mengulurkan tangan membantu, untuk membantu. Dan terakhir, khususnya pada hari ini, kita merayakan Ekaristi, berdoa bagi arwah di makam Rorotan ini, tempat saudari-saudara kita yang mendahului kita karena wabah COVID-19 dibaringkan. Kita mohon semoga wabah yang memporak-porandakan
kehidupan umat manusia, bukan hanya di tempat ini, bukan hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia, berkenan menjaga dan melindungi kita semua, memberikan kekuatan iman dan mendorong kita untuk menjaga diri. Bukan hanya menjaga diri demi diri kita, tetapi demi kebaikan bersama. Di tengah-tengah masyarakat kita, di tengah-tengah bangsa kita. Dan ini tentu membutuhkan kebaikan dan keterbukaan hati. Mungkin kita terjaga, tetapi kita tidak berpikir hanya tentang kita, diri kita sendiri, melainkan untuk kepentingan seluruh masyarakat, bangsa, dan umat manusia. Terima kasih kepada semua yang terlibat di dalam rencana mulia ini. Semoga kehadiran kita merayakan Ekaristi di makam ini menjadi tanda sembah bakti kita kepada Allah yang Maha Rahim, menjadi tanda kesetiakawanan kita dengan saudari-saudara kita yang sedang mengalami kesedihan karena ditinggalkan oleh anggota keluarga, oleh sahabat-sahabatnya. Dengan keyakinan itu, marilah kita lanjutkan ibadah kita.